Oke, hari ini saya akan mengajarkan mengenai pemilihan kondisi. Jenis-jenis pemilihan kondisi ada 4, yaitu pertama pemilihan tunggal, dan yang kedua pemilihan ganda, ketiga pemilihan majemuk, dan keempat struktur case. Oke, ada 4 pemilihan kondisi. Pertama pemilihan tunggal. Kita masuk ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya if, jika kondisi sesuai dengan statement sebenarnya atau hasil yang sebenarnya akan menjalankan jika kondisi sesuai dengan prosedurnya, begitu maksudnya. Kemudian ke pemilihan ganda, bentuk umumnya if kondisi jika keadaan sebenarnya sesuai atau true statement, maka akan menjalankan. Dan sebaliknya, bila ada kesalahan atau di luar dari kebenarannya, maka dia akan menjalankan false statement. Ada choice yang berbeda dengan kondisi yang salah, itu maksudnya. Ada pilihan di luar dari yang benar itu. Kemudian kita masuk ke pemilihan majemuk. Bentuk umumnya, jika kondisi A jika kondisi B, maka akan menjalankan perintah sebenarnya dari statement B. Ada perbandingan. Jadi patokannya itu di A, misalnya range nilainya 9, lebih besar dari 90, kita masukkan kategori A. Jadi kalau kita masukkan 80, dia akan menjalankan B di bawahnya. Jadi ada dua kondisi yang berbeda, maksudnya seperti itu teman-teman. Else, false statementnya, false statement B. Oke. Kemudian kita jalankan else-nya. Else, false statement dari A, dari kondisinya. Oke, sorry ada kesalahan di true statement B, kita hapus. Kemudian kita masuk ke struktur case.
bentuk umumnya penukaran atau switch agak lemot laptopnya. Penukaran atau switch kondisi dari pemilihan case konstanta 1 artinya ada pemilihan pertama, misalnya case A atau case 1, terserah pembuatan switchnya gimana, case-nya sesuai dengan aturan atau statement yang kamu buat. Misalnya kalau memang case A dia masuk ke dalam keterangan atau jurusan, jadi di dalam statement itu adalah jurusannya, misalnya jurusan OTKP dan lainnya. Jadi ada pemilihan, misalnya case A, kemudian case B, case C, case D, tergantung berapa yang kamu buat case-nya sesuai dengan jurusan yang kamu inginkan. Saya buat titik-titik saja sampai seterusnya. Oke. Kita masuk ke bentuk program. Kita masuk ke program. Kita buat program pengelompokan nilai. Kita tambahkan argumen include. Kita buka include-nya, studio H, kemudian kita buka bodinya main, kita buka core awalnya, kemudian kita deklarasikan interject nilai, kemudian kita printf, masukkan program pengelompokan nilai. Oke, kita bisa tambahkan nanti /n bila kita ingin memberikan enter pada program pengelompokan nilainya. Printf, garis putus-putusnya. Kemudian kita masuk ke printf, masukkan nilai dengan range 0 sampai 100. Masukkan nilai, buka kurung, 0 sampai 100. Titik 2. Titik koma. Kemudian kita masuk ke pemanggilannya. Kita panggil scanf, kemudian %i. Karena yang kita gunakan adalah integer. Jadi kita gunakan %i. Titik. Kutipnya belum. Petik 2. Kita tutup. Kita koma. Kemudian kita panggil nilainya, deklarasi, dan nilai. Titik koma. Kita masukkan ke dalam kondisinya. Jika kita masuk ke kondisi pada pemilihan majemuknya, jika nilai lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 90, maka
kita tampilkan nilai dalam kategori A. Printf nilai sama dengan A, titik koma. Kemudian kondisi kedua, else if jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, masuk ke kategori B. Oke. Saya buat sampai kategori E. Kita masukkan lagi else if. Kita copy aja ya biar cepat. Kita ubah C. Kemudian range nilainya 70. Kita buat D. Kemudian kita tambahkan deklarasi terakhir yaitu E, range nilai E, titik koma. Kemudian nilai E. Kemudian kita tutup, titik koma di belakang pengaliannya. Oke, saya berikan /n supaya rapi tampilannya. Kemudian taran. Kita masukkan nilainya 75, maka dia akan masuk ke dalam kategori C. Oke teman-teman, saya mau nanti dalam penginputan nilainya di atas kita juga dapat menginputkan nama. Jadi char nama, kemudian printf, masukkan nama siswanya, kemudian kamu panggil case-nya.